Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati abdalu, apa jua sedekah itu yang paling abdal, paling disukai Allah, paling banyak pahalanya. Qala Rasulullah menjawab, anta sadaqah, bahwa engkau bersedekah, wa anta sahihun, engkau masih sihat. Syahihun, engkau dalam keadaan kikir. Ta'mulul ghina, engkau masih berharap kaya. Wa takhshal faqah, engkau takut akan miskin. Nah, di saat itulah sedekah sangat besar pahalanya. Kita ini masih sihat dan masih sayang lawan harta, masih hendak sugih, takutan miskin. Nah, kalau kita bisa memaksa nafsu kita untuk bersedekah di saat itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bersedekah bila garing, umumnya sihat kada bakal bersedekah, bila garing hanya bersedekah. Itu berpahala juga, cuma Tuhan kurang suka. Berpahala juga karena sedekah itu pahala. Nah, cuma salang garing nya bersedekah. Atau sedekah dengan barang, dengan benda yang seorang ada suka lagi memakainya, memakannya. Seorang enggak ada pakai lagi. Nah, itu Tuhan kada suka juga. Yang disukai Tuhan itu sedekah barang yang kita masih sayang. Nah, barang yang masih bisa kita pakai, barang yang masih bisa kita makan, itu yang disedekahkan. Ta'mulul ghina, engkau masih mengangan-angan kaya dan takut akan kefakiran. Makanya itu pahalanya lain. Sedekah orang sehat dengan orang sakit lain pahalanya. Banyak yang sehat. Sedekah orang yang garing lawan orang yang sudah mati bersedekah ganal garing. Lagi garing yang bersedekah. Ini tak baik orang pada mbah mati hanya wani bersedekah. Kan ada orang sebagian yang kesayangan lawan harta sudah mati hanya bersedekah. Nah, aku bapak wasiatnya, bila aku mati wakapakan duitku, bila mati hanya bersedekah. Lagi hidup pada wani ini sedikit mana pahalanya, sedikit pahalanya. Ada juga cuma sedikit. Padahal sedekah itu sangat besar pahalanya, sangat disukai Allah manakala kita masih sehat, kita sayang, kita masih hendak sugih, hendak kaya. Nah, di saat itu kita bisa bersedekah, itu yang ganal pahala ganjarannya Allah. Wala tumhil, jar Nabi, jangan engkau tunda-tunda sedekah. Hatta iza balagatil hulqum, sehingga bila mana roh sudah sampai di tenggorokan, roh sampai di tenggorokan. Qulta, engkau berkata, lipulan kaza, kena mau beriakan lawan si bulan, kena kabun beriakan lawan si itu, kena ini sudah roh di tenggorokan, roh sudah. Wali fulan kaza, waqad kana li fulan. Nah, itu sudah guna lagi. Roh di tenggorokan itu apapun diucapkannya itu kada terpakai lagi. Nah, karena apa? Karena orang yang roh di tenggorokan itu dia sudah melihat bakal keduduknya di surga atau neraka. Nah, melihat neraka, banyak hanya beriakan ini, kada bergunanya lagi, kada ada gunanya lagi. Ngajar Nabi jangan sampai terjadi itu, jangan sampai. Wa tumhil
hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, laisal miskin alladzi tarudduhu tamratu wat tamratani wal luqmatu luqmatani. Bukanlah jar Nabi orang miskin itu orang yang menolak akan dia satu tamar atau dua tamar, satu suap atau dua suap. Orang miskin itu bukan orang yang bisa kita beri sesuap nasi nyebulik, ditimbai sebiji kurma nyebulik. Nah, bukan itu yang disebut dengan miskin. Innamal miskinu, hanya saja disebut orang miskin itu al-muta'affif, orang yang menahan dirinya daripada minta-minta. Nah, orang yang bujur-bujur miskin itu orang yang menahan dirinya daripada minta-minta. Ini yang bila kita beri ganal pahalanya daripada orang yang mengemis itu. Ganal ini hidupnya miskin tapi inya kada mau minta-minta. Nah, ini tampilkan penampilan orang yang cukup padahal hidupnya miskin. Nah, orang itu kita beri pahalanya jauh lebih ganal daripada orang nang beradu-adu kesusahan hidupnya ini itu. Jauh lebih ganal ini. Itu orang miskin yang disukai Allah. Nah, dia miskin tapi dia menahan diri daripada mengemis minta-minta kepada orang. Iqra'u, bacalah, ujar Nabi, in syi'tum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang miskin itu tidak mendesak minta-minta kepada manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ma min muslimin yaqsul musliman illa kana fi hifzillah azza wa jalla ma dar alaihi minhu ruq'atun. Tidak ada dari orang Islam yang memberi pakaian kepada orang Islam lainnya melainkan dia dalam lindungan Allah. Kalau kita memberi pakaian kepada orang, kita ini dalam lindungan Allah selama ada atasnya daripada pakaian itu tambalan. Artinya walaupun hanya diulah tambal lagi kain kita nih, itu masih dapat perlindungan Allah. Tidak ada dari orang Islam yang memberi pakaian kepada muslim lainnya melainkan dia dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala selama ada atas dia minhu daripada pakaian itu ruq'atun tambalan. Wa minal asar qaulu Urwah, laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha bi 50 alfan wa anna dir'aha lamurakkab. Urwah berkata, sungguh bersadaqah Siti Aisyah 50.000 dirham padahal pakaian sidin tambal. Sidin bertambal pakaian, tapi kalau bersadaqah wani 50.000 dirham. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul, Umar radhiyallahu anhu berkata, Allahumma ja'alil fadla inda khiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala ulil hajati. Ujar Sayyidina Umar dalam doa beliau, ya Allah, jadikanlah kekayaan itu di sisi orang-orang yang terbaik di antara kami. Artinya kayakanlah orang-orang yang baik, karena mereka itu bisa membantu kepada orang-orang yang berhajat di antara kami. Kalau yang kaya ini orang yang jahat, dia kada peduli kepada orang-orang yang susah. Wa qala Ibnu Abil Ja'di, inna sadaqata, bahwa sedekah itu la tadfa'u sab'ina baban minasu, sungguh menolak 70 pintu daripada kejahatan. Wa fadlu sirriha ala niyatiha bi sab'ina di'afa, dan kelebihan sedekah sembunyi atas sedekah terang-terangan itu 70 ganda. 70 ganda. Jadi ibaratnya kita bersedekah secara terang-terangan dapat 10 pahala,
Nah kalau kita bersedekah sembunyi-sembunyi nang kada tahu orang tambah 70 kali.